Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mensosialisasikan tentang ekoenzim. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dani Suarkayana dengan NIM 113250145. Nama saya Gideon Bisana dengan NIM 113250144. Nama saya Noval Marufleki dengan NIM 113250142. Nama saya Kinanti Hananimasita Sulistyo dengan NIM 113250143. Nama saya Muhammad Fadil Baihaqi dengan NIM 113250146. Langsung saja ke video pembuatannya. Agak mirip. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa banyak limbah organik atau sampah organik yang menumpuk di rumah dan bikin bau seisi rumah dan hanya mengganggu saja? Untuk itu, kami punya solusinya, yaitu dengan membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami yang dihasilkan dari proses fermentasi limbah organik seperti kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan gula merah dan air sekitar perbandingan 1:3:10. Selama proses fermentasi, mikroorganisme menguraikan bahan organik sehingga menghasilkan cairan berwarna coklat yang beraroma segar yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti membersihkan toilet atau mengepel lantai. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari ekoenzim. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari pembuatan ekoenzim? Yang pertama, pembuatan ekoenzim bertujuan untuk mengurangi volume sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% sampah di tempat pembuangan air atau TPA berasal dari sisa dapur. Ketika sampah ini membusuk, ia melepaskan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dengan mengelolanya menjadi ekoenzim, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menekan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, gas ekoenzim bertujuan untuk menggantikan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Produk pembersih berbahan kimia sintetis tidak hanya beresiko bagi kesehatan kulit dan pernapasan, tetapi juga mencemari air dan tanah. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim sendiri yaitu yang pertama adalah 1 bagian gula merah atau gula aren, yang kedua 3 bagian limbah buah dan sayuran segar, yang ketiga 10 bagian air. Untuk contoh perbandingannya sendiri yaitu 100 gram gula, 300 gram kulit buah atau sayur, dan 1 liter air atau 1000 ml. Kemudian untuk cara membuatnya yang pertama yaitu siapkan wadah plastik bertutup, jangan gunakan botol kaca karena akan menghasilkan gas. Yang kedua, masukkan air ke dalam wadah. Yang ketiga, larutkan gula dalam air. Kemudian tambahkan limbah buah dan sayuran yang telah dipotong kecil-kecil. Yang keempat, sisakan sekitar 20-30% ruang kosong di wadah untuk menampung gas fermentasi. Kemudian tutup rapat. Kemudian Ya, jadi teman-teman, cara membuatnya itu dengan perbandingan 1 gula, 3 sampah organik, dan 10 air. Silahkan Evan dimasukin. Kita ada ini hasilnya ekoenzim yang sudah ditakar sesuai takaran. Kalian jangan lupa untuk membuka tutup botol ini rutin setiap hari 1 kali supaya tidak ada gas yang menumpuk di dalam botol ini dan tidak meledak. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang tidak boleh kalian lakukan pada saat membuat ekoenzim. Yang pertama, jangan gunakan wadah kaca atau logam. Kedua bahan ini kaku dan tidak bisa mengembang sehingga tekanan gas dari fermentasi bisa membuat wadah pecah atau meledak. Gunakan wadah plastik yang fleksibel dan kuat agar lebih aman. Yang kedua, jangan mengisi wadah sampai penuh. Selama fermentasi akan terbentuk gas dan busa. Volumenya bisa bertambah 20-30%.
Lalu, jangan gunakan bahan organik yang sudah busuk atau kotor. Bahan yang sudah busuk mengandung mikroorganisme pembusuk yang dapat mengganggu fermentasi dan menyebabkan bau dan muncul jamur. Lalu, pastikan takaran tepat sesuai proporsi 1:3:10. Nah, lalu ada kesalahan pada proses dan perawatan. Kalian jangan lupa mengeluarkan gas secara rutin, terutama di bulan pertama dengan membuka tutup wadah setiap hari. Gas CO2 yang terperangkap terus-menerus dapat meningkatkan tekanan dan menyebabkan wadah meledak. Setelah sebulan, frekuensi bisa dikurangi. Lalu jangan abaikan kontrol kualitas. Ciri air kondisi mengurasil adalah aroma asam, segar, dan bukan warna coklat busuk. Nah, setelah tadi kita ngebahas apa itu ekoenzim, tujuan, cara, dan hal yang kau boleh lakukan, sekarang kita lanjut ke manfaat ekoenzim. Ekoenzim memiliki berbagai kegunaan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ekoenzim dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk membersihkan lantai, kamar mandi, dapur, kaca, serta berbagai peralatan rumah tangga lainnya karena mampu mengangkat kotoran dan mengurangi bau tidak sedap. Selain itu, ekoenzim juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik yang membantu menyuburkan tanaman, menjaga kualitas tanah, dan mendukung pertumbuhan tanaman agar lebih optimal. Dalam bidang pertanian, ekoenzim sering digunakan sebagai pengendali hama alami sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan kimia. Pemanfaatan ekoenzim juga berperan dalam mengurangi limbah organik karena sisa buah dan sayuran juga yang biasanya dibuang dapat diolah kembali menjadi produk yang berguna. Dengan demikian, penggunaan ekoenzim tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan rumah tangga, tapi juga mendukung upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian ada tanda-tanda ekoenzim berhasil. Yang pertama, aroma asam manis seperti cuka atau buah fermentasi. Yang kedua, warnanya coklat tua. Yang ketiga, tidak berbau busuk atau menyengat seperti sampah yang membusuk. Kemudian setelah 3 bulan ada hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, saring cairannya. Yang kedua, simpan cairan ekoenzim dalam botol tertutup. Kemudian ampasnya itu bisa digunakan sebagai kompos. Untuk penggunaannya sendiri itu ekoenzim bisa dipakai sebagai beberapa hal. Yang pertama, bisa sebagai pembersih lantai, yaitu dengan perbandingan 1 bagian ekoenzim dan 20-100 bagian air. Kemudian untuk sebagai pupuk tanaman itu perbandingannya 1 bagian ekoenzim dan 500-1000 bagian air. Yang ketiga, untuk penghilang bau, semprotkan setelah diencerkan secukupnya. Untuk beberapa tips yang bisa dilakukan yaitu buah yang biasa dipakai yaitu kulit jeruk, nanas, apel, pepaya, dan mangga. Kemudian hindari daging, ikan, susu, makanan berminyak. Kemudian jika muncul lapisan putih tipis atau ragi, biasanya masih normal. Namun jika berwarna hitam atau berbau busuk, kemungkinan fermentasi gagal. Kemudian ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan beberapa bahan tertentu atau melakukan hal tertentu. Yang pertama, kenapa kita menggunakan gula? Gula adalah sumber makanan bagi mikroorganisme seperti ragi, bakteri, yang lain yang memang ada di kulit buah. Kemudian saat mikroorganisme makan gula, mereka dapat berkembang biak menghasilkan asam organik seperti asam asetat. Kemudian enzim dan sedikit alkohol pada awal fermentasi, gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida. Kemudian tanpa gula, jumlah mikroorganisme yang bermanfaat berkembang pesat sehingga fermentasi kurang optimal. Yang kedua, alasan kenapa kita menggunakan kulit buah atau sayuran yaitu yang pertama, karena kulit buah dan sayur mengandung mikroorganisme alami sebagai starter fermentasi. Kemudian nutrisi seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan mikroba. Kemudian karena ada senyawa organik yaitu seperti selulosa, pati, dan gula alami yang diuraikan selama fermentasi. Kemudian kulit buah lebih sering dipilih karena kandungan gulanya itu lebih tinggi sehingga fermentasi cenderung lebih stabil. Kemudian kenapa kita menggunakan air? Karena air berfungsi sebagai media hidup mikroorganisme dan sebagai pelarut gula dan hasil fermentasi agar tercampur merata dan membantu proses penguraian bahan organik. Jika air terlalu sedikit, maka proses fermentasi akan berjalan kurang efektif dan bisa juga berjalan lebih lambat. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa perbandingannya itu 1:3:10.
perbandingan ini itu untuk menjaga keseimbangan antara makanan mikroba yaitu gula, bahan organik, dan air. Kemudian kalau gulanya terlalu sedikit, mikroba yang diinginkan kalah oleh mikroorganisme yang membusuk. Kalau terlalu banyak, fermentasi berlangsung lebih lambat karena kandungan gula yang sangat tinggi akan menghambat sebagian mikroorganisme. Kemudian kenapa kita juga menyisakan 20-30% wadah yang kosong? Karena selama fermentasi berlangsung akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jika botolnya diisi penuh, maka tekanan gasnya akan meningkat. Jadi wadahnya tuh nanti bisa mengembung atau bahkan pecah. Nah, jadi ruang kosong yang digunakan itu sebagai tempat penampungan gas tersebut. Nah, terus juga kenapa kita harus buka tutup wadah secara berkala? Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang menumpuk. Kenalin, nama aku Kinan dan ini temen aku namanya Evan. Kita dari Teknik Perminyakan angkatan 2025. Nah, di sini kita mau tanya-tanya Mbak aja, kayak misal kalau misal sayur yang udah layu atau udah nggak pakai, udah nggak kejual itu biasanya ditaruh kemana sih Mbak? Biasanya diambil sama orang sih yang punya hewan ternak atau apa kayak gitu, diambil buat dimakan ternak. Oh, itu menurut kita udah bagus sekali sih Mbak. Kita juga ada saran lain untuk misal kayak sayurnya itu bisa diolah menjadi ekoenzim. Jadi sebenarnya Mbak udah tahu belum apa itu ekoenzim? Jadi itu ekoenzim itu kayak hasil fermentasi antara maltose kayak gula merah yang udah dilarutkan ditambah kayak sampah organik, misalnya sayur-sayur yang udah layu atau kulit buah. Nah, nanti ditambah dengan air. Untuk caranya bisa dijelaskan Evan? Oke, untuk caranya cukup mudah Pak. Jadi kita menggunakan rumus 1, 3, sama 10. Jadi komposisinya itu ada 1 dari gula merah, 3 dari sampah organik, dan 10 itu air. Jadi perbandingannya 1, 3, 10. Dan itu nanti bisa dimasukkan ke tempat yang seperti plastik, jangan kaca, soalnya kalau kaca nanti takutnya meledak karena ada gas yang ada di dalamnya itu. Nah, jadi kegunaannya itu buat apa? Nanti bisa dipakai Mbak buat misal ngepel lantai atau buat bersihin kamar mandi. Menurut Mbak, ekoenzim ini langkah yang baik nggak buat lingkungan? Cukup baik sih buat kebersihan gitu, dan ramah lingkungan juga. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga sosialisasi kami mengenai ekoenzim tadi dapat bermanfaat buat Mbak dan teman-teman Mbak. Terima kasih Mbak. Sore semuanya, kenalin nama aku Danis dan ini teman aku Fadil. Kami dari Teknik Perminyakan angkatan 2025. Ini lagi di daerah Condong Catur nih, di Aden Jus. Nah, kami di sini ada yang bisa kami tanya-tanya nih buat sampah organik. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya Mbak? Cynthia, dengan Mbak Cynthia. Biasanya kalau misalkan sampah-sampah di jus buah ini berupa kulit buah kan ya Mbak? Nah, itu biasanya dibuang kemana ya Mbak? Oh, di TP Candi Gebang. Oh, biasanya seberapa banyak tuh Mbak kalau misalkan satu plastik gitu? Oh, 1 hari 1 kantong. Oh, mungkin kami ada solusi nih Mbak. Soalnya kalau misalkan sampah dari kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur atau apapun gitu yang berupa organik, kami itu biasanya kami olah jadi ekoenzim. Karena kalau misalkan nggak kami olah, nanti sampahnya tuh bisa jadi gas metana dan itu akan memperparah pemanasan global. Jadi mungkin itu secara singkatnya aja. Oh, manfaatnya. Nih, saya mau ngejelasin manfaatnya ya Pak. Jadi untuk manfaat dari ekoenzim sendiri itu bisa jadi pembersih lantai alami, terus bisa jadi pengharum ruangan, bisa jadi pupuk, dan juga bisa jadi penghilang bau selokan. Nah, karena sepertinya Mbak juga masih baru tahu terkait ekoenzim, saya akan sedikit ngejelasin cara pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya tuh kita butuhin botol, air, bisa sayur atau kulit buah, dan juga gula merah. Nah, untuk perbandingan jumlahnya itu 1:3:10 dengan gula merah itu 1, terus sayur atau kulit buahnya itu 3 dan airnya 10. Terus juga kalau mbaknya mau dengan wadah yang lebih gede atau mau dengan galon gitu juga bisa, tapi perbandingannya tetap 1:3:10. Dan juga untuk bisa dipakai itu kita nunggu 3 bulan dengan syarat setidaknya 3 hari sekali itu dibuka biar gas yang ada dalamnya itu tidak meledak gitu, tidak terkumpul di dalam banyak gitu.
Seperti itu. Mungkin sekian dari kami, Mbak. Harapan kami agar sampah-sampah kulit buah ini dapat berguna lah bagi lingkungan sekitar. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oke, sekian video dari kami. Ternyata masih banyak dari teman-teman pedagang yang belum tahu mengenai apa itu ekoenzim. Jadi kami harap sosialisasi kami tadi dapat membantu para pedagang. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.